Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Ashabul fadilah ulama al-kiram, segenap pengurus kami Masjid As-Sakinah yang Allah hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah Masjid As-Sakinah, Bapak Ibu, Sami Samian, Majelis Taklim, Ahad pagi yang Allah hormati. Sedikit menggarisbawahi sambutan Bapak Ketua Takmir berkaitan dengan kegiatan Ramadan, sebagaimana juga yang biasa kita lakukan, bahwa pelaksanaan puasa Ramadan itu yang paling inti di dalam ibadah puasa itu pertama niat. Artinya jangan sampai terlupakan niat puasa dan dilakukan di malam hari. Niat ini salah satu di antara syarat perlunya puasa yang sah, yang dilakukan tidak sesuai dengan definisi niat itu sendiri. Artinya, kalau definisi niat itu pos musyaidin muktarinan fi'li, menyengaja sesuatu pekerjaan disertai dengan dibarengi dengan melakukan. Kalau di dalam sholat berarti pada saat takbiratul ihram disertai dengan niat, di saat wudu, di saat membasuh muka itu disertai dengan niat. Tetapi kalau puasa niatnya di awal, sementara puasanya di akhir, itu tidak apa-apa, itu termasuk pengecualian. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti ini. Adapun panjenengan mau buka bersama, mau sahur bersama, utawi tarawih bersama, itu kan teknis yang mungkin boleh kita inovasikan, boleh kita nopo istilah itu modis piyambak di mogok dengan sahur bersama, dengan buka bersama, atau guyub, atau rukun, atau mangan bareng-bareng itu enak. Enak sementing kumpul, mangan sementing kumpul. Kumpul itu nah, kumpul mangan. Atau sipun atau sahur menawi wonten sahur tidak apa-apa, jangan punya alasan aku ora poso, ya kamu tidak sahur. Ibu modus artinya ora poso. Kalau aku nggak poso karena nggak niat, oh berarti orang ini nggak terawih, mau. Kalau untuk di Ramadan ada orang yang lupa dengan niat, biasanya cenderung orang sholat terawih, sebab biasanya pun niat itu bersama disertai dengan terawih. Pertama itu berkaitan dengan puasa, niat. Kemudian yang kedua, selalu menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, tadi juga disebutkan bahwa nanti ada
dalam aturan membaca Al-Quran itu ada standarisasi namanya ilmu tajwid. Kitab Jazariyah mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana fa huwa athimun. Mencari ilmu tajwid itu hukumnya wajib, sehingga barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid maka hukumnya dosa. Segitunya mosok to maca ngono dosa, nek ngono ora usah maca. Sebenarnya bukan begitu cara pola pikirnya. Kita itu dulu di saat masih sekolah selalu diajarkan cara membaca Pancasila, cara membaca Undang-Undang 45, pembukaan Undang-Undang 45 itu titik komane itu diatur. Nek mboten salah di Pancasila satu mandek ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini terus Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya muni Pancasila itu diatur. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur. Ini pokoknya salah itu ya gak sampai dosa saja ini. Tapi kalau Quran memang diatur. Kalau Pancasila diatur, pokoknya Al-Quran. Artinya apa yang saya maksud? Kok pilih di dalam proses tadarus nanti ada jamaah yang mungkin bacaannya kurang tepat menurut tajwid, dan ada sebagian jamaah yang paham dengan bacaan yang sesuai dengan tajwid. Maka yang diingatkan sing ini jangan tersinggung. Itu penting. Ojo tersinggung. Kadang-kadang yang saya ngomong soal sepuh, ngomong soal senior di saat ocone dilek ini itu roh apa to? Kaya tersinggung iki cah cilik kok dilek wong tua. Ya mungkin atau mungkin cara mengingatkan yang apa? Sing bijak. Jangan mengingatkan dengan cara-cara yang menjadikan orang itu mungkin memaus tersinggung atau isi atau mungkin itu sendirilah sesama ini. Jadi supados dipun pahami, diperhatikan bahwa memang di dalam bacaan tidak perlu harus nopo istilah pun target sekian hataman sehingga bocone ngawur tidak sesuai dengan tajwid, asal guru target harus hatam sekian hatam. Misalnya itu koyo Imam Syafi'i dalam satu bulan hatam 60 kali hataman. Di sedino hatam yang dulu. Masjid Asakina insya Allah ya iso, tapi bukan bareng-bareng 60 kali. Ya tidak perlu, tidak harus banyak kata tapi tidak benar dalam bacaan. Tetapi yang penting kita benar bacaan ini syukur-syukur kata. Sekaligus kalau untuk di dalam tadarus itu nanti sekiranya dengan pengeras suara terlalu mengganggu lingkungan, maka sangat bijaksana sekali bila mana takmir nanti melaksanakan tadarus dengan sound yang ada di bawah, tetap lebih berat. Sekarang ini Coro ini kan kutho, Coro itu kan masuk lingkungan kota, apalagi di perumahan. Yo syiar itu bagus, apa istilahnya, untuk diiklahi
mudah dan diterima oleh orang lain kalau umroh sekiranya tidak ada kompromi. Meskipun kita bisa menghargai terhadap lingkungan. Ini waya istirahat, ini lingkungannya, lingkungan ini dan itu. Orang terus malah corong kegiatan nih, juga salah ya. Gak banternya raku, rakil moro, pokoknya gak dibanter nih. Iya, jadi ngece. Nah ini kita harus juga bisa membawa diri. Pun itu mawon, ingkang kula garis bawahi menawi sepakat di monggo itu di menapa iki sekedar tambahan mawon. Para hadirin wal hadirat Bapak Ibu ingkang minulya. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing kitab Tamyi'ul Ghafilin halaman 196 niki dipundawaken qala ba'dul hukama idza staburan nas bisittati asya fastahilu antum bisittati ukhra. Bila mana kita disibukkan dengan 6 hal, maka dawuh di sini didawuhkan fastailu antum sittatin ukhra, ya harus diimbangi dengan 6 hal yang lain. Pertama, idza stabulan nas bi kathratil a'mal fastailu antum bi husnil a'mal. Kalau untuk panjenengan sering melakukan amalia, sering beramal soleh, sering beramal baik, maka amal-amal yang kita lakukan ini juga harus diimbangi, harus disibukkan, ditungkulnya dengan niat yang benar. Jangan hanya melakukan kebaikan tapi demi elektabilitas, demi nama baik, demi demi ya semoga demi ya maksudnya demikian demi kan ada orang yang kadang-kadang amalnya api tapi tidak disertai dengan niat yang benar. Kalau sering matur wonten hadis min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak amal yang kelihatannya amal dunia, tetapi karena niat yang benar maka menjadi amal akhirat. Sebaliknya banyak amal akhirat tapi niat keliru maka menjadi amal dunia. Dari dawuh yang pertama ini menunjukkan bahwa beramal soleh itu bagus secara kasat mata, secara syariat. Tapi api ini mboten akan menjadi api kalau tidak disertai dengan niat yang benar. Panjenengan kalau membuka sebuah kitab namanya kitab Faraidul Bahiyah, kitab usul fikih, di sana diantaranya dasar ilmu fikih itu didasari dengan 5 kaidah. Salah satu kaidah yang berbunyi al-umur bimaqasidiha, sesuatu perkara itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kaidah al-umur bimaqasidiha itu diambil dari sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, al-hadis. Maka panjenengan kita ini setiap ibadah apapun itu pasti menyertai dengannya, mulai zakat, puasa, sholat, haji, nikah, itu disertai dengan niat semua.
Maka niat itu sebuah tujuan. Nah, maka dari itu terus pundi amal-amal panjenengan sing panjenengan jalani itu walaupun kau sudah jelas positif, tapi harus kita sertai dengan adanya niat yang benar supaya tidak apa istilah muspro itu yo muspro sia-sia. Ini yang pertama, bahwa kula panjenengan sedaya dipun dawakan tata mriki bila mana kita disibukkan tertumpul dengan banyaknya amal, maka harus kita imbangi dengan niat yang benar, dengan amal yang bagus, dengan amal yang positif. Yang kedua, wasani idza stawla an-nasu bil fadha'il fastaidu antum bi itmamil faraid. Bila mana panjenengan disibukkan dengan amal-amal yang berdasarkan amal fadilah, maka jangan lupa dengan amal-amal yang bersifat fardu. Jadi kadang-kadang kita sering terjebak dengan amal fadilah, lalai dengan yang namanya amal fardu. Ngeten, kadang kita terlalu fokus dengan sedekah tapi lali karo zakat. Sementara sedekah niki amal fadilah sunnah. Artinya kalau tidak sedekah tidak apa-apa, tapi zakat itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai kita itu terlena dengan amal-amal yang tidak prioritas, namun kita melalaikan dengan amal yang prioritas. Kadang awake dhewe sering melaksanakan, mengamalkan amal-amal yang bersifat sunnah, tapi lari karo sing wajib. Kalau boleh saya contohkan, dan contoh apa? Kadang-kadang wong iku semangat teko tenggene acara tahlilan senajan udan terus teko, tapi nek pas majelis taklim yang wajib gremes ya ansar. Bukan terkade. Ayo majelis taklim, ayo jamiah yang itu sifatnya wajib karena tolak ilmi. Gemes, malas. Padahal itu prioritas. Tapi undangan taklim, udah terus. Asapnya ada sih nonton di bawah. Oke, bawah. Bila perlu, bapak bila perlu nomor jadi budget tetap punya. Nah ini yang harus kita perhatikan, bukan masalah tahlilan, ini bukan masalah berarti kita harus tahu bahwa itu adalah amal fadilah. Kalau majelis taklim hukumnya wajib. Betul apa? Ini. Kalau dalam rumah tangga mungkin ada kebutuhan yang bersifat primer kalau sekunder. Nah, kadang-kadang kita itu konsumtif, kepentingan yang lebih penting terkalahkan dengan kesenangan-kesenangan yang harusnya tidak penting. Kadang-kadang awak dhewe kurang loman karo bojo tapi nek karo wong liya loman. Kok ngene sombong. Ini kan pas foto, ini kalau pas foto lo ini pas foto kono. Bon, ini kadang-kadang padahal yang
sesepuhnya mengharapkan melaksanakan kegiatan A, mau yang kegiatan A itu berakibat menjadikan sebab orang-orangnya kehilangan ceroboh, bahkan tidak sholat subuh karena kegiatannya sampai malam, padahal itu betul wajib. Akhirnya sesepuh satu kelurahan itu dahulu tahun sekian pokok sak terusé di daerah sini nggak boleh melaksanakan kegiatan ini sampai hari ini, padahal sebenarnya kegiatan positif cuma tidak wajib. Nah, sebab ini dengan kegiatan itu berimbas dampaknya akhirnya subuhane hilang. Makanya melek bengi kita tidak tidur malam itu bagus. Kalau toh itu digunakan waktunya untuk hal yang positif, asal pokok yo subuh tetap jalan. Melek bengi wiritan, bila bini mungkin telah oke saya, tapi subuh hilang. Ini malah boleh nemu hari buru jam kelangan. Lebih baik ya sore dulu, subuh sholat. Nah, itu yang kami maksud kesimpulan dua. Terus kita boleh disibukkan dengan amal-amal fadilah, tapi jangan sampai melupakan amal yang bersifat positif. Kemudian yang kedua, yang ketiga, para hadirin wal hadirat ingkang minulya, idza sabaran nas bisilafil alaniyah fastainu antum bisilafis sir. Yang nomor tiga, panjenengan monggo boleh ibadah-ibadah amal kebaikan itu ditampakkan, diduduni, disiarkan biar orang-orang tahu, tapi jangan lupa kita juga harus melakukan hal-hal yang bersifat siri. Jangan lupa kita juga melakukan hal-hal yang sifatnya orang itu tidak tahu. Menampakkan, mensiarkan amaliyah itu memang sebenarnya bagus, tetapi harus disesuaikan dengan posisinya, disesuaikan dengan kedudukannya. Misalnya kalau si tokoh agama, ustadz ini, tokoh ini melakukan ini, maka insya Allah orang-orang akan mengikuti. Kalau contoh itu berdampak kados mekaten, monggo diduduni, monggo ditampakkan, monggo disiarkan, tidak apa-apa. Tapi nih, saya kalau seandainya menampakkan, diduduni, mensiarkan aktivitas ini malah diguyu, yo orang usah diduduni. Apa sifatnya? Bapak Ibu yang saya hormati, selain panjenengan melakukan ibadah apapun yang itu semua orang tahu, tapi sebisa mungkin ada amal-amal yang orang-orang itu tidak ada yang disingkirkan. Misalnya pun urusan sedekah dan kota mau kue yo, ini kasih ini, tapi di sisi lain kita juga melakukan itu yang tanpa sepengetahuan orang lain. Betul-betul kita menampakkan kebaikan amaliyah yang positif di hadapan anak-anak kita, supaya anak-anak kita mau menirukan kita, meneladani kita, mengikuti kita. Tidak apa-apa, bukan berarti tujuan kita ini lihat pamer boten, hanya tujuannya mendidik. Pada kesempatan yang lalu kami sampaikan budaya orang Jawa, biasanya orang tua tidak berani mengikuti anaknya di saat anaknya jadi mantan. Tapi ada yang berani dengan dasar niat ngomong dulu, yo ngomong.
Bukan kita menghormati anak, enggak, tapi ngomong anak, ngomong. Saya contohkan, misalnya saat anaknya masih kecil, turu tenggipan, turu ke kasur guru, sementara orang tuanya kemudian besok. Apakah itu bisa dikatakan anak itu tidak sopan? Wong tuane turunnya besok, anak turunnya dulu boten ini tidak bisa dikatakan tidak sopan. Ya memang ngomong itu. Ada orang tua gendong putranya yang masih kecil tiba-tiba pipis. Apa terus wong tuane mesum uang ora sopan. Wong tuane diguyui kaya ngono kan boten. Jadi ngomong. Bener. Jadi artinya bahwa ada yang bisa kita lakukan dengan cara terang-terangan, alaniah. Orang-orang harus tahu. Ada yang kita lakukan dengan cara sini. Kita cuma mana nih lucu loh. Ada lucu sih ketok, ada sih nggak ketok, ada dulu. Kemudian yang keempat, warobi tidak sudah belanas, biuyu binas wastayu atau biuyamus. Yang keempat, kalau toh kita sering disibukkan dengan meneliti kekurangan orang lain, tolong jangan lupa kita juga didorong agar kita selalu disibukkan dengan aib kita sendiri. Pendek kata, kita jangan gampang menvonis orang lain. Kita jangan gampang meneliti kekurangan orang lain. Kalau contoh itu yang panjenengan lakukan, kalau contoh yang itu kita lakukan, tapi juga ingat bahwa kita juga harus selalu meneliti, introspeksi, melihat kekurangan kita sendiri. Jadi orang Jawa mengatakan ojo lali karo gito. Sebenarnya delok gitoe wong gak tau delok gitoe awake dhewe. Dan delok jadi ra iso. Sorry, delok kocok. Nemu istilah mau. Jadi artinya kita diupayakan jangan gampang menilai, memvonis orang lain. Sementara kita lupa bahwa kita juga banyak kekurangan. Itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, nomor 4, pun melindungi. Wal khamis ila sabal nas imarat dunia fastayu antum bimadil akhirah. Yang kelima, yang ke-6, kalau untuk kita disibukkan dengan menumpuk materi, menumpuk harta, tapi jangan lupa kita harus juga menumpuk sanggup untuk menuju soal dan bersanggup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semangat di dalam mencari urusan duniawi, jangan sampai lupa kita juga harus semangat untuk mencari urusan ukhra. Jadi ojo berfik dunia hasanah, tapi bagaimana juga wafil akhirati hasanah. Nah, yang tahu keseimbangannya ini panjenengan, yang tahu prosentase seberapa fit dunia hasanahnya, yang tahu berapa prosentase fil akhirati hasanah di panjenengan. Ya mungkin cara melihatnya kita bagi waktu sebagaimana yang dilakukan oleh para sesepuh kita 24 jam sehari semalam, kita bagi waktunya 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja,
bekerja, 8 jam untuk istirahat. Kalau nanti matur berpanjenengan, kalau saya pribadi, insya Allah tidur tak lebih dari 8 jam semalam. Kalau untuk lebih, berarti pas turun. Mau lebih keluar yang gak ada umumnya. Oh, jadi harus imbang. Yo, di dunia ini kita jangan sampai nomor istilahnya tidak seimbang. Yang terakhir, para hadirin wal hadirat ingkang minulya wasadis tidak stabilan nafsu bila beridul makhluk wasairu atau bila beridul ta'ala. Yang terakhir, kalau panjenengan disibukkan mencari kerinduan makhluk, sesama manusia, sesama makhluk, berusaha kita harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 6 hal yang kami sampaikan bisa menjadi amaliyah kita, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ijma'na jam'an marhuma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma kshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghayruk. Allahumma hdina lana bil khatimati sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi